Semangat pagi, kembali bersama Inspirasi Harman Dasyat. Kali ini kita akan membahas satu buku dari guru saya, Pak Tung Desembaringin, dengan judul Work Less, Earn More. Ya, jadi bagaimana kita dengan kerja yang relatif lebih sedikit akan tapi bisa menghasilkan hasil yang jauh lebih optimal. Ya, ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kenapa? Hampir semua orang ya atau sebagian orang mengalami kondisi bahwa PHK semakin banyak. Terus kemudian orang tidak di PHK, gajinya dikurangin karena tidak ada pemasukan. Terus kemudian misalnya di area sales yang biasa variable income-nya jauh lebih besar karena tidak ada penjualan, akhirnya dia hanya mendapatkan fixed income. Padahal kebutuhannya begitu banyak yang biasa dicukupi dari variable income atau dari insentif atau bonus yang dia dapatkan dari hasil menjual. Nah, bagaimana kita mensiasati atau bagaimana kita melakukan antisipasi terhadap kondisi yang seperti ini? Tentu saat ini kita cukup bersyukur ketika ada pembatasan PSBB mulai sedikit diperlonggar, ya beberapa unit bisnis selain yang pertama dikecualikan sudah mulai beroperasi. Ini adalah menjadi kabar baik sekaligus kesempatan untuk kita bagaimana mempercepat ya rebound ya atau bagaimana kita bisa kembali menjalankan bisnis kita atau melakukan penjualan jauh lebih maksimal. Nah, kita akan membahas tentang 8 prinsip dari Work Less, Earn More. Ini adalah karya dari guru kita, Pak Tung Desembaringin ya. Saya membeli buku ini kurang lebih di awal-awal ya cetakan pertama di akhir tahun 2018. Hampir bersamaan dengan penerbitan buku saya. Ya, jadi buku ini sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Dari yang pertama, dari 8 prinsip Work Less Earn More, yang pertama adalah bagaimana, yang satu adalah pentingnya faktor kali. Saya pindahkan slide-nya. Faktor kali ini menjadi hal yang sangat penting ketika kita ingin meningkatkan baik omset, profit, ya, maupun omset, profit, maupun revenue kita dalam bisnis atau usaha apapun. Faktor kali adalah menjadi percepatan ya penghasilan baik perusahaan maupun kita secara pribadi. Dari mana faktor kali ini kita dapatkan? Yang pertama, ketika kita melakukan bisnis, merintis sebuah bisnis, ada dua pilihan. Ya, yang pertama adalah ketika modal kita tidak terlalu besar, ide kita luar biasa bagus, prospek bisnis sangat luar biasa, kita bisa memilih dengan opsi pembagian saham antara kita dengan rekan bisnis kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan profit sharing atau sistem bagi hasil. Dan juga yang paling penting ketika kita ada di level profesional adalah bagaimana kita menduduki peringkat keberhasilan karir yang tertinggi. Ya, tentu kita tahu ketika kita berada di posisi yang puncak atau tertinggi, tentu penghasilan kita akan jauh lebih besar dibandingkan dengan yang ada di bawahnya. Ini adalah tiga ya prasyarat bagaimana kita mendapatkan faktor kali. Kemudian yang kedua adalah dari Work Less Earn More, prinsip yang kedua adalah kita memilih bagaimana kita memilih jenis bisnis menghasilkan income yang lebih besar. Jadi jenis bisnis yang kita ambil untuk menghasilkan income yang jauh lebih besar. Misalnya apa? Ya, ketika kita belajar ya dari salah satu tokoh inspiratif, misalnya adalah
Bapak Sandiaga Uno. Ya. Pada masa krisis tahun 98, yang ia lakukan adalah dia mendapatkan profit atau penghasilan yang sangat luar biasa dengan cara apa? Dengan cara jual beli perusahaan. Dia ambil perusahaan, dia perbaiki, kemudian dia jual dengan harga yang fantastis. Di situ dia mendapatkan profit hasil yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua apa? Ketika kita mempunyai satu bisnis yang kita bisa leverage, ya, kita bisa gunakan daya ungkit untuk bisa memperbesar ya, jaringan atau cabang-cabangnya. Misalnya kalau kita lihat secara yang paling dekat dengan kita, contohnya adalah Waralaba atau franchise dari Alfamart dan Indomart, ya, atau Alfamidi atau Carrefour atau apapun ya. Pusat perbelanjaan yang awalnya hanya 1, 2, 3 dengan sistem franchise itu menjadi berlipat ganda. Ya, jadi bisnis retail atau franchise yang mempunyai bahkan tidak hanya puluhan, ratusan, tapi bahkan ribuan cabang akan menghasilkan hasil yang sangat luar biasa, yang fantastis. Dan kemudian yang ketiga adalah, prinsip yang ketiga adalah menggunakan bantuan orang lain dan teknologi. Ya, itu kita sadari bahwa ketika kita mempunyai bisnis, kita tidak bisa menjalankan bisnis itu sendiri atau hanya berdua atau 3 orang. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan tim yang sangat luar biasa untuk bisa mengembangkan bisnis kita. Nah, di sini untuk menggunakan bantuan orang lain dan teknologi, yang paling penting, jika kita ingin berhasil mengembangkan bisnis kita, kita harus mempunyai mentor yang sudah berhasil di bisnis itu. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kita ingin meleverage lagi, meningkatkan lagi, kita harus tergabung dalam komunitas pebisnis yang relevan dengan bisnis kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memanfaatkan. Era sekarang adalah era funnel system. Ya, ketika satu funnel atau katakanlah misalnya link yang kita miliki dengan program affiliate marketing misalnya, dengan satu link kita bisa menyebarkan ke sedemikian banyak orang. Dan ketika funnel itu kita luar biasa banyak, maka peluang untuk mengembangkan jualan atau bisnis kita jauh lebih besar. Yang ketiga, dan kemudian prinsip yang keempat adalah bagaimana kita melakukan optimalisasi sistem kerja dan layout, ya, atau tata letaknya. Jadi bagaimana sistem kerjanya kita perbaiki sehingga proses kerja benar-benar efektif dan efisien. Kemudian dengan ya cara kerja bukan hanya hard work, kerja keras, tapi juga kita melakukan smart work, ya, dengan kerja yang relatif sedikit menggunakan bantuan sistem bisa menghasilkan leverage atau daya ungkit jauh lebih besar. Oke. Dan kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana ketika kita ingin mengembangkan bisnis hasil yang jauh bisa work less than work. Yang kelima adalah kita harus belajar dan menguasai teknik marketing. Ini adalah salah satu. Ya, tidak ada perusahaan yang berkembang begitu besar ketika dia tidak mempunyai sistem ataupun keahlian disupport oleh sistem marketing yang luar biasa. Di sini dengan belajar marketing akan menghasilkan peningkatan baik revenue, laba kotor, kemudian income, ya, pendapatan atau profit yang luar biasa. Ini pentingnya dari bagaimana kita belajar marketing. Dan selanjutnya, yang keenam adalah prinsip yang keenam adalah belajar melakukan kontrol. Ya. Kontrol atau monitoring menjadi hal yang sangat penting. Ketika kita mempunyai tim, maka faktor monitoring atau kontrol ini hal yang sangat-sangat penting. Ketika kita berbicara pada level perusahaan atau bisnis,
jangan sampai cash flow yang masuk ke perusahaan kita itu lebih kecil daripada cash flow yang keluar. Jadi cash flow in harus lebih besar dari cash flow out. Pendapatan harus jauh lebih besar daripada pengeluaran. Ya, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Oke, dan selanjutnya prinsip yang ketujuh adalah fokus kembangkan passive income dan investasi. Jika kita sudah memiliki satu, dua, atau beberapa bisnis, fokus yang paling penting adalah bagaimana pendapatan itu bersifat bukan sekedar aktif, dan juga bagaimana kita melakukan diversifikasi investasi. Ya. Jangan sampai kita menaruh investasi kita di satu tempat, tetapi dengan tingkat resiko yang berbeda-beda, kita bisa tempatkan di tempat yang berbeda-beda, tentu dengan return yang berbeda-beda. Dan jika kita sebagai seorang profesional atau karyawan, katakanlah, kalau kita ingin meningkatkan penghasilan, kita harus bisa menahan diri, kita menabung, mengembangkan investasi, sehingga pada masa pensiun kita bisa mendapatkan return atau kelayakan untuk kita tetap hidup sesuai dengan standar kita saat ini. Dan yang terakhir adalah investasi leher atas. Ini adalah kuncian yang ke-8. Investment. Ya, kenapa ini penting? Terkadang ide bisnis itu dari bagaimana kita belajar melalui training, melihat video, atau sekarang yang paling tren adalah sedang adanya IG live, ya itu penting banget, Bapak dan Ibu sekalian. Kita bisa mempunyai ide bisnis, berkolaborasi dengan orang lain, kita harus mengembangkan ya, jaringan kita dengan media, memanfaatkan media yang ada. Jadi di sini kita harus bisa belajar dari diri kita sendiri, pengalaman yang kita miliki. Ketika kita sudah memiliki pengalaman, ada yang efektif, paling bagus, kita harus kembangkan. Jika kita mempunyai pengalaman yang negatif atau tidak menghasilkan untuk bisnis kita, maka kita jangan ambil. Dan kemudian kita juga bisa belajar dari orang lain tadi dengan media-media yang ada. Ya, ketika kita sudah belajar dari mentor kita, ya kan, guru kita, ya, pembimbing bisnis kita, maka hasil kita akan jauh lebih besar. Kita tidak akan mengalami pengalaman ya pahit yang mereka rasakan dulu pada saat mereka trial error. Tapi kita sudah tahu jalan yang terbaik yang mana kita bisa mengembangkan bisnis atau usaha kita. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, bincang ya atau inspirasi hari ini, semoga bermanfaat. Dan jika Bapak dan Ibu sekalian ingin belajar lebih banyak dari inspirasi Harman Dahsyat, saya mempunyai channel di bidang tulisan, ada di www.harmandahsyat.com, kemudian di channel YouTube Harman Dahsyat, di IG Harman_Dahsyat ya. Jadi semuanya sama, di Facebook juga sama. Silakan follow, ikuti ya, dan semoga bisa memberikan manfaat. Dan jika Bapak dan Ibu sekalian ingin mengetahui ide-ide bisnis ya, kita follow IG saya dan cek di link bio-nya, ada satu link titik. Bapak dan Ibu sekalian bisa belajar dari situ dan semoga bisa memberikan manfaat atau inspirasi ide bisnis apa nih yang sedang tren dan menghasilkan pada saat kondisi sekarang. Demikian inspirasi dari Harman Dahsyat, semoga bermanfaat. Salam dahsyat luar biasa. Semangat pagi.